Salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Problem kita dalam beribadah itu adalah melakukannya tidak secara istiqomah. Kita lihat ketika Ramadan, ringan langkah kita, lapang hati kita menuju ke masjid. Tapi biasanya setelah Ramadan hilang dari peredarannya. Ramadan kita senang berjamaah. Setelah Ramadan lepas jamaah. Ramadan kita rajin berinfak. Setelah Ramadan banyak juga yang lepas. Tidak salah apa yang kita lakukan itu. Allah juga tahu dengan keadaan kita, kata Allah, begitulah hambaku. Pinter dia cari yang cakep-cakep. Kayak orang cari pasangan kan yang dicari yang cakep. Ramadan kan bulannya panen. Kalau Ramadan aja nggak diperhatiin, apalagi yang lain gitu ya. Nah, itu orang pinter namanya. Orang cerdas itu selalu cari yang cakep. Bulannya kita beribadah, bulannya kita dilipat gandakan, kencengin gitu. Ini alhamdulillah. Tapi dalam konteks sebagai hamba Allah yang baik, memang yang diharapkan Allah itu adalah keistiqomahan, istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya teguh pendirian dan continue, terus menerus. Makanya Nabi ngasih rumus supaya orang bisa istiqomah. Ada caranya kata Rasulullah supaya bisa istiqomah. Apa itu? Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal sedikit tapi terus menerus. Jadi jangan langsung gas gitu. Bangun sholat tahajud langsung 20 rakaat. Itu nggak kuat nanti. Ada sisi di mana manusia itu, kata Nabi, punya posisi kebosanan, bosan orang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kata Rasulullah, jangan langsung gas. Pada titik tertentu ada kebosanan. Makanya rumusnya kata Nabi, sebaik-baik amal sedikit, tapi continue, terus menerus. Itu yang paling utama, yang disukai oleh Allah juga begitu. Jadi kalau kita misalnya, bahkan Nabi ngasih tips yang kedua nih, cara yang kedua. Kata Rasul, kalau engkau ingin istiqomah dalam ibadah, latihannya 40 hari. 40 hari kata Nabi berlatih. Dalam sholat misalnya, bagaimana supaya istiqomah sholat berjamaah? Latihan 40 hari. Selama 40 hari itu kata Nabi, jangan tinggalkan berjamaah dengan cara apa? Ketika imam takbir, Allahu Akbar, kita juga ikut takbir. Selama 40 hari. Tidak boleh putus nih. Satu waktu juga nggak boleh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan putus sekalipun juga. Itu 40 hari proses latihannya. Kalau itu berhasil, kesananya nikmat, enak tuh jalaninnya. Ya, ini mencapai tingkat titik 40 ini memang kalau teorinya gampang, cuma 40. Tapi prakteknya belum tentu. Sedekah misalnya, siapkan uang 40.000. Receh 1.000. Untuk apa? 40 hari.
Sedekah subuh namanya. Pagi, setiap pagi 1.000 masukin, 1.000 tiap hari. Terus selama 40 hari. Lolos dari itu, berhasil 40-nya, kata Nabi, engkau akan rasakan nikmatnya. Jadi ada 2 tips yang diberikan Nabi. 1, sedikit tapi continue. Kalau bangun tahajud 2 rakaat saja, atau maksimal 4 saja, tambah witir 1. Tapi dijaga itu terus. Kalau sedekah 1.000 saja, tapi dijaga terus. Kalau baca Quran misalnya 1 ain atau 1 halaman, terus dijaga. Itu pola yang paling indah. Kata Nabi, engkau akan dapatkan yang disebut dengan istiqomah. Kalau orang sudah pada tataran itu, istiqomah itu, indahnya istiqomah itu apa? Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami, lalu ia istiqomah, terus dijaga imannya, ketaatannya kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun memberikan kabar gembira. Apa? Jangan khawatir, jangan juga bersedih, kata Allah. Artinya istiqomah itu membawa orang kepada kenyamanan, ketenangan batin. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqomah itu kalau sudah ada dalam diri kita, kita lakukan, itu nanti yang kita dapatkan keikhlasan. Jadi orang ketika berbicara ikhlas, bagaimana Ustadz bercaranya ikhlas? Bagaimana supaya nggak riak dalam ibadah? Konsepnya istiqomah. Istiqomah itu. Kenapa istiqomah? Kalau orang sudah istiqomah dalam ibadah, misalnya ibu-ibu senang sholat duha, udah istiqomah 1 hari kelewat nggak sholat duha, ngerasa ya Allah ada yang kurang, ada yang hilang rasanya. Itu sudah dapat pada titik apa? Tulus, ikhlas, ridho udah kalau begitu. Jadi orang ibadah tuh enak, tidak lagi disupport oleh hal yang lain. Ibadah jadi kebutuhan. Jadi istiqomah itu sebetulnya kata Allah tujuannya supaya ibadah itu jadi kebutuhan. Saya butuh tahajud misalnya. Saya butuh sedekah. Maka saya suka bilang tipsnya begini. Dalam sedekah misalnya, supaya kita itu menikmati sedekah itu bagaimana, supaya tidak riya itu bagaimana. Ketika kita memberi kepada orang, beri kepada orang itu bukan dia yang butuh, tapi kita yang butuh. Kita yang butuh ini sedekah. Ya Allah, saya butuh ini tabungan. Ngasih orang, berbagi kepada teman, kepada saudara, kepada fakir miskin, anak yatim. Bukan karena dia yang butuh. Kenapa? Kata Nabi, manusia itu kan miliknya cuma 3. 1 yang dia makan, 2 yang dia pakai, 3 yang dia sedekahkan. Yang dia sedekahkan itu milik kita kan, tabungan kita. Maka kalau kita ngasih, bukan untuk dia, tapi kita. Kalau mindset ini kita taruh di otak kita, kita simpan bahwa saya ngasih untuk saya, bukan untuk dia, nyaman Pak. Ikhlas kita, ridho kita. Bahkan tidak lagi sedikit ngomongnya, kenapa saya butuh. Waktu orang diantarkan ke kuburan, kata Nabi, yatba'ul mayyit thalatha. Ketika dihantarkan ke kuburan, 3 yang mengikutinya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya ngikut, bersedih, nangis, nganterin dia ke kuburan. Hartanya,
Kalau dia punya Lamborghini, naikin Lamborghini. Yang terakhir kali kan. Alphard dinaikin di mobilnya, bawa ikut ke kuburan. Amal perbuatannya, fayarji'uthnani, yang dua pulang kata Nabi. Istri anaknya semua pulang, keluarganya pulang, mobil mewahnya juga pulang. Siapa yang menemaninya? Amal. Amal. Siapa yang menemaninya? Sedekah. Yang tadi dia ngasih orang itu. Ya, jadi bukan orang yang, kalau kita ngasih bukan orang yang butuh, tapi kita yang butuh. Mindset itu kita bangun dalam diri kita. Saya butuh teman yang menemani saya di mana? Di kuburan, bersedekah. Saya butuh yang menemani saya di kuburan. Saya baca Quran. Saya butuh yang menemani saya di kuburan. Apa? Saya sholat 5 waktu. Saya sholat tahajud. Saya sholat duha. Itu semua kebutuhan. Kebutuhan untuk kehidupan kita yang akan datang. Karena sebagai orang yang beriman, kita yakini perjalanan hidup dunia akhirat. Iya kan? Dunia alam barzakh. Masih ada kehidupan lagi. Beda dengan orang ateis. Kalau ateis, mati ya mati, selesai. Tapi bagi kita orang beriman ada kehidupan yang akan kita jalani, masih panjang jalannya. Nanti mati di alam barzah, setelah alam barzah masih ada yaumul ba'ats, dibangkitkan, yaumul mahsyar, dikumpulkan, yaumul hisab, dihisab, dihitung-hitung amal perbuatan kita. Nah, jadi polanya begitu kita. Oh, saya butuh sedekah, saya butuh sholat, saya butuh baca Quran, saya butuh silaturahim, saya butuh. Jadi indahnya di situ ketika segala amal itu kita kembalikan pada diri kita, itu kebutuhan internal kita. Ketika pada tataran itu, disitulah kita capai apa yang disebut dengan keikhlasan. Ikhlas ini kata kunci kan, kata Imam Al-Ghazali ketika menafsirkan Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu terus bergulir, berjalan, yang sudah lewat nggak balik lagi. Kita kalau bisa muter lagi kan enak tuh ya. Doa, ya Allah saya pengen kembali umur 17 tahun gitu kan. Kalau bisa itu, wow, Masya Allah. Sekarang baru 71 misalnya, pengen 17 lagi. Kalau bisa mah enak, tapi kata Allah enggak, yang sudah itu lewat. Innal insana lafi khusrin, manusia itu rugi. Apa kata Imam Al-Ghazali ketika menafsirkan ayat ini? Semua manusia rugi kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman rugi kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal rugi kecuali orang yang ikhlas. Itu kata kuncinya kata beliau. Kecuali orang yang ikhlas. Nah, ikhlas ini dapatnya dari mana? Dari istiqomah. Dari istiqomah. Jadi istiqomah itu indahnya di situ. Nikmat kita. Ya, hidup itu dibuat enak, begitu indah, begitu sayangnya Allah. Coba lihat kata Allah, fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ingat engkau. Jadi Allah balikin ke kita nih. Kata Allah, kalau aku ingin supaya, kalau engkau ingin aku ingat engkau, ingat aku. Fadhkuruni azkurkum. Kalau engkau ingat aku ingat engkau. Washkuruli wala takfurun. Kata Allah, bersyukur kepadaku, jangan engkau kufur. Kenapa? Aku yang ngasih engkau. Nikmat karunia semua aku yang ngasih. Ya, itu indahnya sayangnya Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta aku pasti berikan, kata Allah. Jadi enaklah kita, paling nikmat itu ya jadi orang beriman. Tapi tadi kita masuk belajarnya lewat istiqomah. Tidak boleh beribadah itu kata Nabi memaksakan diri. Ada seorang sahabat Nabi ngomong, ya Rasulullah, pokoknya saya setiap malam tahajud ya sekian rakaat.
Kata Nabi, jangan, nanti engkau nggak kuat. Dia ngomong, saya kuat ya Rasulullah. Jangan, kata Nabi. Kuat, dilakukan. Masih muda, ya kan, semangat, wah tahajud, Masya Allah. Begitu sudah tua, rematik sudah mulai datang. Ini tamu yang nggak diundang kan ya. Rematik datang, pinggang sudah mulai goyang, gitu ya. Dia ngomong, ya Allah, betul kata Nabi. Sadaqah Rasulullah, betul kata Rasulullah, jangan memaksakan diri dalam ibadah. Sekarang saya nggak kuat. Tapi sudah berjanji kepada Nabi, saya mampu. Akhirnya dengan penuh keterpaksaan, susah-susah dia melaksanakan itu. Berat sekali. Enggak, ibadah itu jangan dipaksain. Tidak boleh, wah saya harus begini. Enggak. Ada 3 pemuda yang datang ke rumah Aisyah. Bertanya, ya Aisyah, Rasulullah kalau sholat bagaimana? Kalau puasa bagaimana? Bertanya. Kata Aisyah, Nabi itu kalau sholat tahajud, ya nggak banyak, cuma 11 rakaat. Cuma 11-nya Rasulullah beda dengan kita. Rasulullah itu rakaat pertama surah Al-Baqarah 286 ayat. Itu 1 rakaat. Rakaat kedua 200 ayat, gitu kan? Jadi 11 rakaat kalau dimulai jam 2 ya subuh selesai gitu. Atau dimulai jam 1 wajar kan gitu. Kalau kita tahajud kan kul. Iya. Beda. Nah, sahabat ini begitu diceritakan oleh Aisyah berjanji. Yang satu mengatakan, kalau begitu mulai malam ini saya tahajud, tidak mau tidur. Bayangkan dari Isya sampai subuh tahajud. Masya Allah. Yang satu bilang, saya nggak mau nikah. Perempuan itu mengganggu ibadah. Yang satu lagi ngomong, saya akan puasa tiap hari. Puasa tiap hari. Pengen seperti Nabi. Mereka sedang berjanji, Nabi masuk. Kata Nabi, kalian berjanji ibadah seperti itu? Iya ya Rasulullah, kami pengen seperti Nabi. Kata Nabi, saya seperti kalian. Saya manusia. Saya makan, saya tidur, saya juga punya istri. Maksudnya, ya normal aja. Kamu mengatakan saya akan tahajud semalam suntuk. Kata Nabi, enggak, saya tidur kok. Nabi tidur enggak tahajud semalam suntuk. Tidurnya Nabi itu tidur lebih cepat supaya bangunnya lebih cepat. Kalau kita tidurnya terlambat, jadi bangunnya telat. Jadi formatnya itu kebalik. Nabi itu tidur lebih cepat supaya bangun lebih cepat. Tahajud. Yang kedua, yang satu mengatakan puasa. Kata Nabi, saya makan, nggak tiap hari puasa. Nggak tiap hari puasa. Ketika Nabi mengatakan, coba tentang puasa Nabi Daud, kita bertanya, apakah Nabi melaksanakan puasa Nabi Daud? Enggak. Rasulullah tidak melakukan sholat puasa Nabi Daud. Nabi hanya memuji. Nabi memuji, Nabi mengatakan puasa yang paling bagus itu puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari itu. Nabi hanya memuji, tidak melaksanakan. Itu kata Rasulullah begitu. Jadi nggak usah, wah saya harus puasa tiap hari. Jangan, nggak kuat. Yang ketiga, kata yang satu lagi, saya nggak mau menikah. Perempuan itu mengganggu ibadah. Kata Nabi, ini manusia paling bodoh. Nikah itu orang surga yang paling enak, nikmat yang paling enak. Orang yang punya aja pengen 4 gitu. Dia nggak mau. Ini manusia nggak jelas ini. Iya kan? Loh yang udah aja pengen 4. Coba kalau boleh lebih dari 4, kira-kira bapak mau nggak? Nggak mau. Enggak, ini kita ngomong Bu. Semoga saya nggak nyuruh bapak-bapak nikah lebih lagi. Enggak. Maksudnya secara naluri manusiawi itu ya iya kan gitu.
Ada sahabat Nabi waktu itu ketika turun ayat itu 4. Sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, istri saya 9. Kata Nabi dari 9 itu milih 4 aja. Yang lain, yang 5 lepas. Cari yang paling bagus. Apa kata dia? Semua bagus Nabi. Gitu maksudnya, sayang kalau dilepas. Semuanya bagus. Kata Rasulullah, Allah mengatakan 4. Coba. Ya, dengan berat hati dia lepas. Ada lagi yang 1, istrinya 5. Ya Rasulullah, istri saya 5. Lepaskan yang 1, kata Nabi. 4, jaga. Oh iya, saya lepas. Yang mana yang kau lepas? Yang paling tua. Curang juga. Mentang-mentang udah tua ya, habis manis, cepat dibuang. Wah, curang laki-laki itu, Bu. Masya Allah. Ya. Artinya kata Rasulullah, hidup itu jalani secara normal. Pokoknya kalau ibadah itu jangan mengatakan saya harus. Jangan. Lakukan, tadi kata Rasulullah, sedikit tapi continue. Istiqomah aja, itu yang perlu dijaga. Nggak akan mampu kita. Ketika Allah berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kata Imam Al-Haddad, berapa engkau mampu sebenar-benarnya takwa? Tapi dijelaskan dalam ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu engkau. Semua semampunya engkau ibadah. Itu aja. Jadi format ibadah kita jaga. Maka PR kita, Bapak Ibu sekalian, kita semua ini setelah Ramadan. Kalau Ramadan alhamdulillah cakep, bagus semua. Setelah Ramadan istiqomahnya itu yang maksud saya kita jaga. Sholat tahajudnya 2 rakaat, 4 rakaat cukup. Sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat cukup. Sodakoh jangan putus, jangan banyak sodakoh, sedikit, tapi kita lakukan secara terus menerus, secara kontinu. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Allah berikan kesehatan, keberkahan, ya, panjangkan umur, kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, beberapa hari lagi mudah-mudahan kita, jangan lupa itu ibadah yang paling istimewa. Salah satu ciri orang yang Lailatul Qadar itu ya ibadah tahajudnya nggak putus, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Orang yang istiqomah baca Quran, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ya, di mana saja kita lakukan ibadah, siapapun yang bagus memang tak kita itikaf. Tapi kalau tidak itikaf, saya sholat tahajud di rumah, ya Ustaz, bagaimana? Dapat nggak Lailatul? Dapat. Saya baca Quran di rumah, dapat nggak Lailatul Qadar? Dapat. Asal istiqomah, dijaga. Ya, jangan ngambil ganjilnya aja, istiqomah terus, jaga terus sampai akhir. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbitna bil iman, tsabbitna bil islam, tsabbitna bit tauhid, tsabbitna bil ma'rifah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.